Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Gustomi dan teman-teman semua. Jadi pada malam hari ini, jam 00.34, kami bertiga dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait PPT Hukum Pajak. Ada 4 pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama adalah dasar hukum dari pajak itu sendiri. Yang kedua ada ciri-ciri pajak. Yang ketiga adalah syarat-syarat pajak. Dan yang terakhir adalah asas-asas pajak. Lalu pada malam hari ini izinkan kami untuk memperkenalkan diri juga Bapak. Perkenalkan, nama saya Dava Pranaya Sarwita Sudipya dengan NIM belakang 380. Selanjutnya ada Yeri Kodamanik dengan NIM belakang 381 dan yang terakhir adalah Ridwan dengan NIM belakang berapa Pan? Aku lupa. 731. 731. Oke. Jadi Pak, pada kesempatan hari ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kami akan menjelaskan terkait hukum pajak. Tapi sebelumnya aku mau nanya nih ke teman-teman semua. Ini kan kita udah libur ya teman-teman. Jericho udah balik ke Magelang, Ridwan udah balik ke Karawang. Jadi apa kabar kalian setelah seminggu? Mungkin belum seminggu ya? Seminggu. Kemarin seminggu. Udah ada seminggu apa belum sih? Belum, coy. Oh, Belum belum ada ada. seminggu. Berarti Wah, semenjak kepulangan kalian semua, apa kabar teman-teman semua? Kalian semua sehat, baik, bertemu dengan keluarga kan? aman-aman, baik-baik. ada. Dewan baik. Jericho bagaimana Jericho? Dari aku pribadi ya, puji Tuhan, baik, sehat, makan Alhamdulillah. lancar, uang, Alhamdulillah. uang masih ada. Alhamdulillah. Ini harusnya kalau pulang harusnya kita dapat banyak duit, Yer. Aku kan gak kerayakan. Ah, tapi Biar jangan, pulang. biar jangan dibilangin kalau banyak duit nanti kena pajak. Iya pula. Kacau, 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 Diam-diam kacau. aja kalau punya banyak duit. Tapi aku membahas terkait pajak nih, teman-teman. Aku mau nanya dong, sebenarnya pengertian pajak sendiri itu apa sih, teman-teman? Mungkin bisa dijelaskan dulu. Ya, kalau misalnya dari aku pribadi ya pada dasarnya itu pajak itu merupakan pungutan wajib lah dari setiap Hmm, masyarakat bernegara, karena seperti yang udah dijelaskan sama Pak Tommy juga, negara ini nggak punya apa-apa sebenarnya. Itu semua uang yang digunakan untuk infrastruktur itu ya untuk dari uang kita semua. Cuma harusnya yang jadi pertanyaan pertama itu adalah sebenarnya penting nggak sih kita belajar hukum pajak itu sih? itu ya. Ya, kalau mungkin mungkin Dewan bisa berpendapat ini kayak menurut 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 kau gimana Pak? Kayak belajar hukum pajak ini gimana sih sebenarnya? Apakah ada urgensi atau bagaimana? Ya, sebenarnya kebermanfaatan dari belajar pajak sih banyak juga ya, terutama dari pajak itu sendiri ya. Ya kan tahu sendirilah, pajak itu kan membantu dari kas negara, operasional keuangan untuk ya membantu infrastruktur, kebutuhan-kebutuhan bernegara lainnya kan. Ya nanti ya itu semua bakal dikelola oleh negara yang kemungkinan bisa untuk kebermanfaatan kita semua sih sebagai rakyat Indonesia ini. Gitu aja sih kalau menurutku. Jadi penting sih untuk belajar pajak ini nantinya ya nanti juga kita merasakan kebermanfaatannya itu sendiri sih. Oke. Tapi juga kita harus kasih disclaimer dulu supaya ada pemahaman bahwa kita ini sistemnya diskusi aja lah ya, Iya, Saya daripada gitu. diskusi aja. Daripada kayak jadi presentasi gitu juga ngapain betul, gitu loh. Gak ada yang harus kita betul. presentasikan. Ya Jadi bincang-bincang diskusi nambah-nambah ilmu satu sama lain lah. betul banget. Jadi sudah terlihat juga ya, sebenarnya kita di sini tuh sangat-sangat santai. Maaf ya Bapak, sekali lagi kami mengenakan kaos dan mungkin dari bahasa juga kami sangat santai karena konsep dari video kami ini podcast ngawur tapi serius. Jadi kita tetap sesuai dengan apa yang ada di PPT kami, tapi kami menjelaskannya dengan santai gitu Bapak. Lalu mungkin aku mau nanya dulu nih ke teman-teman. Tadi kan kita udah bahas terkait pengertian pajak menurut Jericho itu seperti apa. Terus tadi Jericho juga udah menanyakan juga ke Ridwan atau mungkin ada pertanyaan dari Jericho juga. Sebenarnya urgensi kita belajar pajak itu seperti apa sih kayak gitu? Apakah penting atau enggak? Tadi juga dijelaskan sama Jericho. Aku mau nanya dong, menurut teman-teman, apa sih yang menjadi landasan atau dasar hukum buat kita itu bayar pajak gitu? Gimana ya bahasanya teman-teman? Gue juga bingung. Hmm. Bisa dibantu nggak Jericho untuk menjelaskan ini karena Ya. gue bingung juga nih. Jadi, pada intinya tuh sebenarnya kalau misalnya teman-teman sadar dan paham itu Hmm, pajak itu udah ditekankan bahkan dari Undang-Undang Dasar. Kenapa? Dia masuk Undang-Undang Dasar, berarti hmm, dia itu sistemnya itu krusial, penting. Makanya dimasukkan ke Undang-Undang Dasar, di mana di dalam pasal 23A, jika teman-teman itu pada intinya itu setiap pemungutan pajak itu wajib ditentukan dalam undang-undang. Nah, itu juga yang menjadi landasan. Kenapa?
setelah Undang-Undang Dasar dibuatlah peraturan-peraturan perpajakan yang lainnya. Misal kalau misal kalian teman-teman tahu itu ada di Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 itu tentang pajak penghasilan. Nah, ini ada perubahan. Nanti kita akan bahas ke situ. Setelah dari situ ya berkembang dan ini mungkin juga sekecil dari bagian peraturan perpajakan ya karena ada Hmm. juga mungkin di UU PT terkait pajaknya dan ke POJK dan segala macamnya. Mungkin kita bahasnya yang paling basic aja dulu. Terus itu ada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 juga itu mengatur terkait perpajakan. Nah, dan paling terbaru itu dan sempat jadi permasalahan itu sempat jadi booming itu mungkin Dewan juga turun kemarin itu di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 itu Apa itu Yeriko kalau boleh tahu dijelaskan? tentang harmonisasi peraturan perpajakan ya. Itulah mungkin yang diperjuangkan Dewan itu yang PPN naik jadi berapa? 12% ya. Wuh. Enggak kok, itu buat barang mewah kalau kata presiden kita udah cukup. Ya, itu Tapi ya. tapi barang mewah yang dimaksud itu sebenarnya barang mewah yang kayak gimana sih? Apakah Nah, kayak misalkan mobil doang atau misalkan atau mungkin barang mewah kayak mobil itu tuh bisa lebih dispesifikan lagi gitu? Ada nggak kejelasannya kayak gitu, teman-teman? Nah, itu dia krusial dari pembuatan perundang-undangan di Indonesia tuh salah satunya gitu sih. Masih ada dua perspektif pandangan gitu, di mana yang nggak bisa diartikan oleh satu pandangan gitu. Jadi masih rancu lah pengertian-pengertian dari unsur-unsur pasal, dari adanya penerapan bunyi pasal itu kayak Hmm. gimana itu masih rancu. Dan nyatanya sampai detik ini ya masih ada aja gitu pasal-pasal rancu seperti itu. Makanya butuh kejelasan dari pemerintah itu sendiri, apalagi terkait pajak ya. Itu kan terkait keuangan, duit gitu kan, yang dimana Betul. itu duit rakyat gitu. Semoga dimanfaatkan dengan baik gitu kan. Kita tidak masalah dengan adanya pajak yang begitu tinggi kalau itu masih seimbang dengan apa yang kita hasilkan gitu kan. Itu juga kan sama-sama untuk kita gitu kan. Rakyat juga mau lah ngebantu negaranya buat maju, sama-sama maju. Gak mungkin gak mau maju gitu kan. Tapi ya tetap negara untuk menuntun itu sama aja harus tertib, harus bisa mengeseimbangkan gitu, bahwasanya rakyat tuh yang awam harus dikasih lah penjelasan yang sejelas-jelasnya gitu. Jangan jangan semau-maunya pemerintah aja gitu sih menurutku. Oke, lanjut. Kira-kira nih Yeriko, dari pasal-pasal yang udah Yeriko sebutkan sebagai dasar hukum tadi, ada lagi nggak ya? Menurut kamu dasar-dasar hukum terkait perpajakan ini sendiri? Paling kalau misalnya yang paling basic itu di situ. Paling Hmm. berlaku juga terbaru itu harmonisasi peraturan perpajakan. Cuma pasti ada dari peraturan Menteri Keuangan, dari peraturan POJK yang mengatur terkait ya mungkin pajak perusahaan PT terbuka dan yang lainnya itu pasti ada. Cuma ya mungkin untuk dasar hukum kita gak akan bahas sampai sejauh itu juga karena ya capek juga ngebahas banyak-banyak. Itu mungkin bisa di next vlog lagi atau next podcast podcast lagi kita bisa bahas itu mungkin aja ya. Ya Ya biar betul-betul. viewersnya masih tetap setia di channel kita. Teman-teman selalu nonton podcast kita, teman-teman. Oke, jadi next mungkin aku mau nanya nih ke teman-teman. Sebenarnya ciri-ciri pajak sendiri itu kayak gimana sih? Setahu ini sependek pengetahuan aku aja sebagai orang awam, yang aku tahu tuh pajak itu dia kayak PPN kayak gitu. Nah, sebenarnya ciri-ciri pajak sendiri itu kayak gimana sih biar kita tuh mengetahui ini kayak oh ini tuh pajak, oh ini tuh bukan kayak gitu. Karena kan banyak juga ya teman-teman ya. Ada yang eh, orang-orang tuh bilang kayak sebenarnya oh ini bukan pajak, ini pungli. Ada yang bilang kayak gini lah kayak gitu gitu. Untuk membedakan sendiri sebenarnya ciri-ciri pajak itu kayak gimana sih? Jadi gini, memang ada kesamaan-kesamaan makna dari antara kalau mungkin kemarin dijelasin Pak Gustomi itu kayak Hmm. retribusi, Hmm. terus sumbangan dan yang lainnya. Tapi yang menjadi dasar dari pajak itu dapat dibedakan itu yang pertama pajak itu wajib diatur oleh undang-undang pelaksanaannya. Ini yang Hmm. ciri-ciri pertama. Yang kedua itu dia itu sifatnya memaksa. Pajak itu wajib. Pajak itu wajib. Dan yang ketiga itu uang yang digunakan itu nanti akan dialihkan ke sebagai kas negara yang nanti ujungnya akan disalurkan untuk infrastruktur dan yang lainnya. Nah, Hmm. dampak dari pajak itu tidak langsung dirasakan pada saat itu juga, tapi nanti ada fasenya atau waktunya akan dirasakan beda dengan kalau misalnya kita diberi penjelasan sama Pak Tommy itu, Pak Gus Tommy kemarin tuh, nah terkait sumbangan dan segala macam itu kita bisa Hmm. dapat manfaatnya pada saat itu juga dan itulah yang menjadi pembeda utama dari pajak. Berarti Gitu.
kalau misalkan modelnya kayak untuk membenarkan jalan kayak gitu berarti termasuk dari penggunaan pajak juga ya. Yang dimana Iya, sebenarnya efeknya mungkin nggak akan kita rasakan sekarang. Cuman ketika nanti misalkan nih jalannya rusak atau gimana, terus tiba-tiba dibenerin berarti itu salah satu dari manfaat pajak juga ya, Yar. iya, betul 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 sekali, betul. Oke. Mungkin kalau dari Ridwan ada tambahan? Ya, sejauh ini sama sih terkait itu ya. Tetaplah kita semua juga namanya pajak ya, itu kan dikelola gitu kan harus ada aturannya Hmm. sih. Yang lebih penting sih itu sih harus diatur. Ketika tidak ada aturannya kan bisa dijatuhkan sebagai pungutan liar atau apa gitu Hmm. kan, Iya, remeh betul atau apa gitu kan. Karena betul betul. ini urusannya antara rakyat dengan pemerintah atau negara itu sendiri gitu. Jadi harus diatur sih menurutku. Entah itu nanti penerapannya adalah sifatnya memaksa, dipungut negara baik pemerintah maupun pemerintah daerah itu mekanisme lah terkait itu. Hmm. Yang penting diatur di dalam undang-undang sih menurutku. Oke. Kita sebelumnya guys, aku haus banget, aku boleh minum dulu ya. Teman-teman kalau juga mau minum, bisa minum dulu ya teman-teman. Boleh boleh silakan. Mumpung bukan jam puasa. Tumbler kita sama by the way. Oke, next ke pembahasan selanjutnya. Pajak sendiri kan, pajak itu tadi udah dijelasin ya. Kalau pajak itu dia dipungut pertama berdasarkan atau dengan undang-undang, serta ada aturan pelaksananya gitu. Terus yang kedua, pajak itu juga dipungut oleh negara, entah pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Nah, kira-kira pajak sendiri itu dia punya syarat nggak sih? Kayak apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu? Ada, Pe. Jadi dalam setiap aktivitas pemungutan pajak tuh terdapat Hmm. beberapa syarat penting yang harus diterapkan. Nah, jadi jika pemungutan pajak itu tidak dilandaskan kepada syarat-syarat yang nanti akan disebutkan ini gitu kan, Hmm. maka kemungkinan aktivitas pemungutan pajak itu menghadapi berbagai masalah lah gitu kan, karena tidak mengikuti kayak istilahnya kayak undang-undang berdasarkan asas-asas lah gitu kan, sebagai Hmm. landasan-landasan dia membuat apa aturan-aturan itu. Nah, jadi yang pertama itu ada dari syarat keadilan ya, Pak. Jadi pemungutan pajak itu ya memang harus adil sih pada semestinya untuk mencapai keadilan dalam masyarakat itu sendiri. Proses Ya. pemungutan pajak tuh harus berdasarkan keadilan baik dalam undang-undangnya maupun pelaksanaan pemungutannya nanti. Nah, jadi itu harus seimbang gitu. Di undang-undangnya ya nanti itu harus berlandaskan syarat ini nanti diatur dalam undang-undangnya gimana. Hmm. Nah, tapi juga dalam pelaksanaannya, cara pemungutannya nanti misalkan sama pemerintah pusat atau pemerintah daerah gitu kan harus adil juga kepada masyarakat begitu Pe, biar nantinya masyarakat merasa nyaman gitu dalam melaksanakan tugas atau kewajibannya untuk membayar pajak gitu. Terus Oke. juga di sini ada syarat yuridis juga yang kedua. Jadi pemungutan pajak itu harus berdasarkan undang-undang. Tadi seperti yang ciri-ciri tadi dari pajak Hmm. gitu. Tetap harus ada regulasi yang mengatur terkait pajak itu untuk melandaskan bahwasannya pajak itu tuh benar-benar legal gitu, tidak pungutan liar ataupun apa gitu. Karena pada semestinya untuk kebermanfaatan bersama gitu kan, memajukan negara yang nanti negara ini ketika maju rakyat sendiri yang merasakannya gitu kan, enaknya gimana gitu kan. Hmm. Nah, terus juga ada dari syarat ekonomis. Pungutan pajak itu tidak boleh mengganggu perekonomian nasional gitu. Contoh dari persyaratan ekonomis yaitu aktivitas pungutan pajak yang tidak boleh mengganggu kegiatan produksi ataupun perdagangan yang sedang berlangsung seperti itu, P. Nah, jadi itu kalau misalkan pajak kan banyak ya sekarang kayak adanya pemutihan ataupun adanya pembebasan-pembebasan pajak yang udah Hmm. puluhan-puluhan tahun. Nah, itu tuh pada semestinya ya mereka tuh ya pengen ya pajak itu tuh tidak mengganggu perekonomian gitu dan untungnya pun ya namanya rakyat yang tidak kesulitan membayar pajak gitu kan boleh dibantu sama pemerintah gitu pajaknya jadi dia tidak terbebani oleh pajak-pajak yang apa yang masa lampau yang tidak bisa dibayarkan oleh dia gitu. Tapi perlu diingat juga namanya rakyat kita mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, rutin lah membayar pajak gitu. Jangan sampai ditumpuk-tumpuk aja gitu kan. Nggak kalau ditumpuk kan enak kan, kalau nggak ditumpuk kan enak kan bayarnya Ya. sedikit-sedikit gitu kan. Kalau udah tumpuk jadi 10 tahun misalkan kan jadi banyak ya kan. Ya kan bingung Langsung sendiri. bangkrut. Iya, Ah, rakyat rakyat bingung sendiri bayarnya gimana banyak sebanyak itu gitu kan. betul Dan betul. kita pun pusing kalau mau Nah, maksa bayar langsung segitu banyaknya kan tahu kemampuan rakyat kayak gimana gitu kan. Makanya harus di mungkin kejadiannya ini ya Wan ya kayak waktu di Jawa Barat itu gubernurnya menghapus apa Iya, sekarang denda itu.
denda bunga pajaknya itu kan. Wow, Iya, wow, sekarang wow. itu pemutihan dari Gubernur Jawa Barat Pak Dedi itu. Jadi aku pun akhir-akhir ini ketika lewat kan di pusat kota kantor pajak gitu kan, itu bener-bener sekitaran kantor pajak itu pemungutan pajak itu samsat ya. Hmm. Itu yang bermotor itu pada bayar pajak, sumpah. Jadi langsung rame gitu loh, gara-gara ada pemutihan itu. Nah Hmm. itu kan membantu kan terhadap rakyat yang kesulitan membayar pajak. Hmm. Tapi perlu dicontoh lagi ya, rakyat semoga rutin untuk membayar pajak gitu setiap setiap tahunnya, biar tidak menumpuk seperti itu gitu kan. Ya jadi seimbang lah, rakyat mampu membayar, negara dapat penghasilan untuk sama-sama bareng dapat kebermanfaatannya antar infrastruktur kayak apa kayak yang dibangun gitu kan. Kan demi Betul. rakyat semua juga kan. Terus juga lanjut nih, itu syarat keberapa ya tadi ya? Tiga Tadi ya, ekonomis. ekonomis. Ya, ketiga ya. Nah, sekarang tuh syarat keempatnya tuh ada syarat finansial, P. Jadi Iya. pajak tuh harus efisien. Dalam hal ini tuh pemungutan pajak harus efisien, yang berarti pemungutan pajak tuh harus dilakukan dengan mudah, tepat Hmm. sasaran, tepat waktu, dan biaya minimal. Jadi tuh ya efisien aja gitu. Nah, efisiennya kan dilihat dari administrasi ya. Namanya Iya, pemungutan pajak kan eh, bersangkutan terhadap uang ya, ya betul. pendataan segala macam gitu kan. Biar tahu gitu pendapatan pajak sekian dikeluarkan sekian gitu kan. Ya nanti ujung-ujungnya ya administrasi itu jadi transparansi pemerintah kepada rakyat gitu kan, pertanggungjawabannya gimana gitu kan, kami udah bayar pajak gitu kan, tapi mana hasilnya gitu Iya. gitu loh maksudnya. Terus biar nggak ngeganggu juga dari tadi yang syarat ekonomis itu, jadi tepat sasaran siapa yang bakal dijadiin pemutihannya. Terus dipermudah juga bayar pajaknya gimana biar rakyat itu tidak kebingungan gitu bayar pajak gitu kan. Yang pertama diberatkan bayar pajak gitu kan, Hmm. maksudnya pajak itu ada gitu menjadi kewajiban gitu kan. Kalau bayar sulit kan ya males ya orang bayar pajak ya. Iya. Jadi itu ya semudah mungkin lah dalam administrasi, ya bukan di pembayaran pajak aja sih, semua administrasi publik yang bersifatnya krusial itu harus dipermudah sih biar rakyat tuh menjadi rajin dengan sendirinya gitu untuk memenuhi kewajibannya. Terus lalu ada lagi yang terakhir tuh syarat sederhana, pemungutan pajak tuh harus sederhana. Sistem pemungutan pajak tuh sederhana bertujuan ya kayak tadi lagi gitu kan. Kemampuan dari masyarakat awam kan sebatas Iya. tahunya kan itu-itu aja gitu kan. Betul, Kalau betul. dipersulit gitu kan, susah dimengerti gitu kan. Nanti rakyat gimana dalam bayar pajaknya gitu kan. Kalau Hmm. sederhana ya jadi pemenuhan untuk makna wajib pajak itu ya dapat terrealisasikan gitu karena mudah, sederhana gitu bayar bayar pajak tuh gitu loh Pe, dari Oh, syarat-syarat tuh ya tapi pokoknya mempermudah kedua belah pihak lah antara negara dengan masyarakat untuk pemenuhan pajak itu sendiri. oke. Tapi gue mau nanya dong. Aku mau nanya nih. Kalau menurut Dewan sendiri, kata di Dewan udah ngejelasin nih. Apakah syarat-syarat ini tuh harus harus apa ya istilahnya kayak harus terlaksana semua atau kayak kayak misal nih nggak usah ada syarat ini nggak apa-apa sih yang penting yang ini terlaksana kayak gitu. Harus sih Pe, harus semua sih menurutku sih biar nantinya ya semuanya jalan dengan baik-baik aja gitu, nggak ada Hmm. kendala-kendala gitu kan. Berarti intinya saling melengkapi ya. Iya biar nggak ada kendala aja gitu. Oke. Lanjut teman-teman. Oke guys, jadi kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu ada asas-asas pajak. Mungkin eh, teman-teman bisa ngejelasin nih terkait asas-asas pajak penerapannya dalam hukum pajak itu kayak gimana? Mungkin dari Kalau Dewan. boleh misalnya aku berpendapat nih ya. Iya, Jadi sepemahaman aku itu kan dan juga apa yang udah kita catat juga itu ada beberapa, itu ada asas manfaat, equality, efisiensi, beban sekecil, keadilan. Nah, betul. ini asas ini tuh penerapannya bagaimana dalam undang-undang. Yang paling benar kelihatan tuh ketika kita melihat pajak penghasilan. Hmm, Pajak Ya, penghasilan itu jika teman-teman itu ada penghasilan yang dari berapa sampai berapa, mohon maaf saya lupa, itu tidak dikenakan wajib pajak. Tapi nanti setelah dia sampai dari penghasilan dari sekian-sekian itu pajaknya di berapa persen, berapa persen. Nah, itu tuh sebenarnya sudah mencerminkan apa? Mencerminkan asas equality, asas beban sekecil-kecilnya, asas keadilan. Jadi tuh dalam arti keadilan dalam undang-undang itu nggak bukan dalam artian kita tuh harus sama semua pajaknya. Misalnya kalau salah aku tuh kena pajak 50 juta, Dava juga harus 50 juta, Dewan juga harus ya, 50 juta. ntar kan bakal ada
perbedaan pendapat ya, entah Iya, pengusaha besar tiba-tiba dikasih pajak 50 juta, kan nggak mungkin karyawan-karyawan swasta kecil-kecilan untuk bayar pajak 50 juta kan, nggak adil gitu kan, nggak seimbang Iya. juga, nggak efisien juga gitu kan. Hmm. Jadi ya harus dipantau lebih lanjut lah terkait asas-asas itu biar dapat kebermanfaatan bareng-bareng gitu. Iya, betul betul. Dan sebenarnya kalau misalnya kritik sedikit ya dari undang-undang perpajakan Indonesia itu bukan masalahnya bagaimana mereka mengatur rumusan pasalnya atau mungkin mereka menimbang bagaimana penerapannya ke masyarakat udah adil atau belum, cuma lebih ke arah pelaksanaannya karena kita Iya, dituntut selalu bagaimana sih sebenarnya pajak itu dikelola di negara itu yang jadi permasalahan sebenarnya kenapa orang selalu bertanya-tanya kayak setiap saat tuh bahkan kita makan aja ada pajak dan segala macam tapi uangnya itu kemana itu sebenarnya iya, hmm. itu itu sih yang jadi kalau problem sedikit. sebenarnya di sini. Ya makanya itulah kita buat video ini untuk pemahaman-pemahaman terkait pajak ya kan. Ya, dan kita juga gak bakal ngebahas bagaimana di belakang karena kita bukan sembilan Iya, manusia kita yang paham. bukan profesi di bidang itu juga, nggak tahu menahu gitu Betul, kan. Kita taunya betul. ya aturan pajak tuh kayak begini, asasnya begini gitu, regulasinya diatur di sini, dah gitu aja kita taunya, betul nggak? Iya, Ya Betul kalau kalau banget. ada yang menyimpang dari situ ya berarti tanda kutip ada yang salah gitu aja, iya. ya kan? Ya kalau sembilan naga nggak dapat apa nggak dikenai pajak dan segala macam ya itu mereka lah yang ngerti gimana caranya ya kan. Iya, Kita itu mah tapi urusan dia sama Tuhannya lah, ntar ya, akhirat Bapak, sama. kita Bapak kerja. Tommy, selamatkan saya, Bapak. Saya takut di sini. Jangan di-ban ya YouTube, tolong banget jangan di-ban. Lama-lama kita kayak Ferry Irwandi nih bentar lagi kita bikin saya baik-baik saja gitu. Oke, back to topic guys. Jadi gimana nih Ridwan? Iya tadi sih hampir sama yang tadi Dape bilang antara Hmm, syarat dengan asas tuh ya tadi juga aku udah nyinggung sedikit di syarat itu ya nggak jauh beda dengan asas gitu kan hmm, untuk sebagai pendahuluan kita dalam membuat suatu regulasi gitu kan ya tadi yang pertama yang tadi sampai nama Yeriko ada asas manfaat gitu kan jadi pajak itu di mana kegiatan pemungutan pajak itu uh, harus ada manfaatnya gitu untuk kepentingan masyarakat umum gitu jadi kebermanfaatan bareng-bareng lah kita gitu kan. Ya tadi yang dijelasin struktural dari pajak itu gimana sih dari rakyat, bayar ke negara sebagai kas negara, negara nanti untuk mementingkan kemajuan dari rakyatnya itu sendiri, dibuatlah infrastruktur, biaya-biaya lain, pendidikan, kesehatan dan segala macam itu ya dari rakyat untuk rakyat sih sebenarnya. Jadi ada manfaatnya lah. hmm, Walaupun pada dasarnya tidak bisa dirasakan secara langsung kan kalau pajak itu kan. iya. Nah, itu sih seperti itu. Kalau dari asas kebermanfaatannya, semoga semua regulasi yang diatur dalam hukum perpajakan apapun itu bisa mengedepankan asas kebermanfaatan gitu. Karena ya mau nggak mau lagi, karena itu uang kita untuk kita gitu. Jangan sampai uang kita untuk mereka gitu kan. Nggak tahu merekanya siapa kan. Apalagi sekarang banyak tuh BUMN Wow. BUMN yang wah gila aja itu kan uang-uang kita diambil semua kan sama mereka kita nggak tahu itu kan nilai yang keluar di berita ya nggak tahu selama berapa puluh tahun mereka mengambil mengeruk kekayaan-kekayaan dari kas negara segala macam ya urusan mereka dengan yang di atas lah itu ya jadi mungkin ketika kita minta adanya asas kebermanfaatan dan ternyata tadi yang Yeriko komen terkait pelaksanaannya yang sangat minim akan hasilnya gitu kan ya Transparansi lah minimal lah buruk lah kataku. gitu kan Hmm. buruk buruk gitu kan ya jadi ya segelintir orang sekelompok orang merasakan kemanfaatannya itu mereka aja gitu kita sebagai masyarakat umum nggak dapat manfaatnya gitu kan Hmm, padahal yang dipentingkan dalam asas kebermanfaatan itu ya untuk kepentingan umum untuk kita semua bukan untuk iya. sekelompok orang gitu loh Pe. Betul. Sama ini Itu mungkin pertanyaan terakhir sebelum karena kita udah juga materi udah beres kan. Cuma pengen tahu aja sih ini teman-teman di sini udah siap kena wajib pajak belum? kalau aku bocorin ya, aku kan selaku pelaku usaha gitu kan. Anjay. Selaku selaku pelaku usaha, bapakku, kakakku segala macam gitu kan. Urusan pajakku bukan dia urusan pajak penghasilan tok gitu kan. Pajak atau Ya. pajak dari perusahaan dan segala macamnya itu. Kita bolehlah sebagai kewajiban warga negara membayar pajak gitu kan. Betul. Tapi perlu tidak perlu apa ya? Kita tuh harus mikir juga gitu. Pajak ini tuh ketika uh, dia dimanfaatkannya buruk
kepada rakyatnya itu sendiri gitu kan, tidak kita dapatkan manfaatnya gitu kan. Lebih baik kalian tuh kayak apa ya, kayak kalian memenuhi kewajiban pajak kalian dengan hal-hal yang positif gitu. Kayak misalkan, ini sebenarnya bukan wajib pajak membahas pajak ya, ini kelebihan pajak gitu. Jadi ya kita sebagai warga negara yang baik gitu kan, bayar pajak oke, boleh gitu kan. Tapi kita juga mau nggak mau ke pemerintah daerah, apalagi kita sebagai selaku warga daerah gitu kan, ya kita masih punyalah tanggung jawab untuk membantu gitu, menyongsong. Kalau istilah dalam pengusaha tuh ya kita ngasih uang sumbangan, proposal masuk sumbangan, walaupun itu tidak diatur dalam regulasi gitu kan, tapi itu kewajiban pengusaha gitu, sama-sama kita pengennya maju gitu. Seperti pengusaha kan banyak kewajiban ya, entah itu ada tunjangan hari raya nanti di bulan Ramadan, adanya apa namanya Jangan uh, kinerja. iya, tunjangan-tunjangan lainnya, ntar yang nantinya jadi uang pensiunan segala macam. Wah, itu sulit lah, pusing lah untuk pengusaha mikirin uang-uang kayak gitu. Makanya ya semoga nanti uang-uang itu tuh ya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah selaku pengelola gitu kan. Jangan sampai pengusaha-pengusaha yang udah capek-capek ngumpulin duit, pengen bantu Bapak ini negara curhat Bapak. maju, daerah maju gitu kan. Terus ternyata uangnya dipakai sia-sia, kan kasihan ya pengusaha capek nyari duitnya, Betul. UMKM ataupun adanya para pekerja-pekerja yang capek ngebantu pengusaha untuk menggedekan usahanya gitu kan. Betul. Ternyata pemerintah yang cuma mengelola duduk manis gitu kan. Administrasi semua udah ada, aturannya udah ada, template-nya segala macam, tinggal masukin secara rapi, secara detail dan transparansi. Ternyata dikibulin kita, transparansinya nggak ada, terus dibelokin template-nya, yang tadinya dapat sekian jadi sekian, kan kurang ajar ya kayak gitu ya. Makanya banyak sekarang tuh minim kepercayaan terhadap pemerintah, salah satunya wajib pajak ini. Bahaya sih kalau asas kebermanfaatan ini nantinya nggak dipikirin matang-matang sama pemerintah selaku pengelola gitu. Oh, sama ini kan kalau berarti aku simpulin, aku juga pribadi tuh nggak takut sih sama wajib pajak asal pemanfaatannya benar. Tapi ini karena berhubung bakalan tayang di kanal YouTube, siapa tahu juga dari pemerintah ada yang nonton, tolong ini nanti pajak tuh digunain buat benerin jalan ke kampungku. Nama kampungnya itu masuknya itu masih di sekitar Kota Madia, Pematang Siantar atau Ini Kabupaten lucu banget. Pematang. Namanya itu Kecamatan Balaka. Spesifiknya desanya nama Bawang Syursa. Nah, itu jalan hancur kali. Sumpah aku kalau misalnya balik situ malas sekali aku. Kalau ngegoyang-goyang terus apa ya. Serius, jelek kali. Bayangkan aja itu sebenarnya jaraknya cuma 10-15 kilometer, tapi 10 kilometer loh. Tapi gara-gara jalannya rusak harus pelan sejam masuk ini ke desa aku. Makanya kalau aku tengok kan di sini kampung-kampung di Jawa Tengah jalan bagus, tolonglah. Minimal kalau Sabar ya, 5 tahun lagi efisiensi dulu sekarang. ya Bapak, jangan jangan cuma Jawa aja di ini pajak itu jangan ke Jawa ya. Ya Bapak, sekali ini Sumatera gitu. suara rakyat kecil Bapak, tolong didengar Bapak. Ya siapa tahu sampai gitu kan kan nggak ada yang tahu dari sini mungkin bakalan sering bikin video kayak gini nggak ada yang tahu juga Nanti akan kami tag orang-orangnya di sini, siapa aja yang perlu di tag ya, bisa disebutkan ya nanti ya di kolom komentar. yang pasti Pak Prabowo sih. Oke. Ini kayaknya podcast kita sudah harus kita cukupkan. Sebelum kita jatuh terlalu dalam ke dalam palung Mariana, teman-teman. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Nggak Ya, apa-apa kalau bisa nyelamnya mah, Pe. Oh gitu ya. bahaya Iya, cok. mau jatuh sedalam-dalam apapun kalau kita bisa menyelam, bisa berenang, nggak jadi masalah. Oke. Tolong selamatkan aku ya Dewa nanti. Ya ntar aku kasih pelampung. Kalaupun kalau misalnya Oke. menyelam ke Parung Mariana ada tekanan gravitasi yang ada gepeng anjir kalian. Itu betul banget. Oke. Jadi menurut teman-teman udah cukup atau belum nih pembahasan kita hari ini? Mungkin udah cukup kali ya guys. Ini kita Udah udah cukup dan Satu mungkin episode udah cukup, satu episode cukup. kasih kasih tahu dulu nih ternyata jamnya sudah jam 1:08 anjir gak kelihatan sorry sorry ya ini jam kelihatan tidak ya jam 1:08. Karena yang kita tahu siangnya bekerja ya, Pe. Ya, ya, ya. Kita harus kerja siangnya. yang Biar ikut tahu-tahu aja.
Jericho tadi siang jadi supir. Ridwan juga jadi supir, saya juga jadi supir. Jadi sebenarnya kami ini supir, Bapak, untuk saat Nah, ini. Bang, jangan kenakan kami wajib pajak, cuma supir doang soalnya. Iya, Iya. yang satunya supir antar keluarga, yang satunya supir antar barang, yang satunya supir antar pesanan. Jadi seperti itu teman-teman. Dan sekali lagi saya akan mengucapkan terima kasih banyak kepada Yeriko dan Ridwan yang sudah menjelaskan, yang sudah memberikan banyak banget ilmu-ilmu baru terhadap saya. Pak, ini cuma gimmick ya Pak, saya sudah juga tahu. Sudah memberikan banyak ilmu juga buat saya. eh Apalagi ya? Aku juga mau bilang terima kasih banget buat teman-teman semua yang udah nonton. Walaupun sebenarnya ini cringe banget teman-teman videonya, cuman terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton. Terima kasih juga untuk Bapak Gustomi karena sudah memberikan tugas video ini sehingga kami bisa memulai channel kami dari sini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak semuanya. Jadi gitu aja teman-teman, mungkin nanti bisa kita bahas terkait lain-lainnya di lain kesempatan. Bukan begitu Jericho dan Ridwan? Ya, betul-betul. Terima kasih banyak. Bye-bye teman-teman.